kan kita nggak butuh lagi di dalam ruang kelas. Untuk yang dimana kalau ruang kelas kita butuh proyektor, butuh lampu, dan itu akan memberatkan sekolah. Nah, dengan mobil ini kita bisa belajar di luar ruangan, atau belajar dengan alam. Kita butuh gambar atau video, kita bisa gunakan dengan listrik secara gratis, itu dengan panel suryanya. Di sisi lain, dengan adanya perpustakaan ini, kita menyasar ke para teman-teman yang suka membaca buku. Kadang ada yang dia tidak suka dengan kegiatan lingkungan, tapi dia suka dengan membaca buku. Nah, dengan mobil ini ya semuanya bisa kena gitu loh. Ketemu lagi sama Nadia di Bumiku 1. Sebelumnya Nadia mau mengucapkan selamat Hari Pendidikan buat Sobat Bumi semua. Kenapa? Karena pas banget nih, tanggal 2 Mei kemarin itu merupakan Hari Pendidikan Nasional, atau mungkin yang Sobat Bumi kenal dengan Hardiknas. Memang ya Sobat Bumi, pendidikan memang penting bagi semua banyak orang dan menjadi kebutuhan juga bagi semua banyak orang. Kenapa? Karena pendidikanlah yang bisa membuat seseorang itu menjadi kaya akan pengetahuan dan pengalaman. Nah, lalu pertanyaan Nadia nih buat Sobat Bumi, bagaimana dengan pengetahuan lingkungan hidup? Kira-kira penting atau tidak nih? Pastinya penting dong ya Sobat Bumi, karena dengan pengetahuan lingkungan hidup inilah masyarakat ini bisa mengenal tentang lingkungan hidupnya dan bagaimana mereka melestarikan lingkungan hidupnya. Pas banget ya Sobat Bumi, di episode kali ini ada LSM Tunas Hijau yang concern memberikan edukasi lingkungan hidup terhadap masyarakat di Surabaya. Nah, mereka ini memiliki satu media yang unik menurut Nadia nih, yaitu mobil edukasi lingkungan hidup keliling, atau yang lebih dikenal dengan sebutan EMO atau kepanjangannya Eco Mobile PJB. Nah, Eco Mobile PJB ini merupakan persembahan dari CSR PT Pembangkitan Jawa Bali yang bekerja sama dengan LSM Tunas Hijau. Kira-kira seberapa menariknya Eco Mobile PJB ini? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Bumiku 1. Ini adalah salah satu alat untuk memberikan pendidikan lingkungan untuk adik-adik di sekolah, baik SD, SMP maupun SMA di Surabaya khususnya, namanya Eco Mobile PJB. Kegunaannya yang pasti konteksnya adalah memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, baik itu di sekolah ataupun di kampung dan juga di beberapa tempat seperti tempat umum, taman kota, dan juga beberapa tempat yang lain. Untuk aktivitas yang dilakukan Eco Mobile PJB ini adalah kami sudah terbiasa untuk setiap harinya selalu beraktivitas untuk mengunjungi dan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Dan setiap harinya target kami adalah paling tidak minimal kami mengunjungi 2 sekolah, entah itu SD ataupun SMP di Surabaya. Halo sahabat Bumi, saya Ajeng dari Tunas Hijau. Kali ini rencananya kita mau ke SDN Pacar Keling 7 Surabaya. Mengingat informasi yang diberikan pada kami bahwa sekolah tersebut banyak penumpukan sampah plastiknya. Nah, rencana kita di sini kita mau ngajak mereka untuk mengurangi sampah plastik dan mengenalkan fakta-fakta dari sampah plastik tersebut. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa bentuk kader lingkungan dan buat program lingkungan di sekolah tersebut. Pengen tahu ceritanya? Ikutin kita ya. Coba plastik itu mulai berapa lama nih teman-teman?
bagus sekali. Benar pintar. Tepuk tangan dong buat kita menang. Malu dia ya, sudah dia malu. Ya. Coba cari sampah koran sini di ruang guru. Coba cari sampah koran. Coba dengerin. Ini seharusnya disobek-sobek dulu ya. Disobek-sobek kecil terus dimasukkan. Seharusnya gitu. Kenapa? Supaya blendernya nggak rusak. Seharusnya disobek-sobek kecil dulu ya. Setelah itu direndam pakai air. Ya. Terus kenapa kita harus mendaur ulang kertas? Kenapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, ya karena kertas terbuat dari semakin kita boros kertas, semakin berarti kita ikut menebang pohon. Ya. Coba. Awal mulanya itu sekitar tahun 2010. Ketika itu kami teman-teman Tunas Hijau memang memiliki banyak sekali kegiatan lingkungan hidup di sekolah-sekolah karena beberapa akses yang membuat kami susah untuk menjangkau. Jadi kami putuskan untuk bagaimana ada beberapa pihak yang berpartisipasi untuk mensponsori sehingga lahirnya Ekomobile yang sebelumnya edisi pertama. Dari situ perjalanan kami setiap harinya akan dimulai ke sekolah sampai pada waktu itu kontraknya habis 1-2 tahun dan kemudian kembali lagi kami memulai program Ekomobile ini pada awal tahun 2014 yang lalu. Ekomobile ini adalah milik dari sponsor PT Pembangkitan Jawa Bali, cuman karena kami mempunyai tugas pokok untuk memberikan pendidikan lingkungan, jadinya oleh PT Pembangkitan Jawa Bali mobil itu diberikan ke kami untuk dikelola. Pendidikan lingkungan adalah salah satu isu terkini yang sedang dibahas oleh dunia. Oleh karena itu, mulai dari anak-anak itu dibekali oleh pengetahuan lingkungan, dibekali oleh pendidikan lingkungan, dibekali oleh karakter untuk peduli lingkungan. Harapannya ketika nanti mereka beranjak dewasa, mereka masih ingat tentang pendidikan tersebut. Yang sederhana adalah bagaimana mengajak sasaran kami, baik itu anak-anak ataupun ibu-ibu dan sebagainya, untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga mengolah sampah yang dihasilkan, ataupun kalau perlu kami mengajak untuk bagaimana mereka bisa mengurangi sampah yang dihasilkan. Secara sederhana memang kami adalah fokusnya ke sampah. Kurang dalam ini, dalamnya 1 meter. Ayo ada yang ngambil daun kering, nanti daun keringnya Kak Ajeng jelasin buat apa fungsinya. Nah, plastik lagi ini. Plastiknya berapa lama nih teman-teman? Ini pasti sudah lama di dalam tanah dan benar ya, plastik ini terurai nggak sebentar ya. Coba dilihat, yang kalian temukan di tanah ada apa nih? Sedotan. Daun kering ini fungsinya buat media kompos. Jadi kalau misalnya di sini kan kalian tidak ada takakura ya, ataupun tong aerob. Di sini fungsinya daun kering dia bisa buat yang namanya kompos. Ya, jadi iya. Jadi tapi di sini harus kembali lagi ini harus sampah organik, bukan diisi sampah non organik kayak plastik yang kalian temukan tadi ya. Bukan. Coba diisi penuh
sampai padat di dalamnya. Teman-teman pecinta lingkungan, kali ini masuk dalam beberapa bagian dari Eco Mobile PJB atau biasa kami sebut EMO, ataupun juga nama lainnya itu adalah mobil edukasi lingkungan keliling. Jadi di sebelah kiri ini ada perpustakaan lingkungan. Isinya mari kita lihat. Nah, jadi di dalam perpustakaan lingkungan ini terdapat 500 buku macam-macam isinya. Ada buku komik, ada buku cerita anak-anak, ada juga buku bacaan untuk orang-orang dewasa. Sebenarnya untuk perpustakaan lingkungan hidup ini benar-benar memberikan manfaat untuk anak-anak kecil, terus kemudian anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ada di tempat umum untuk menambah wawasan lingkungan mereka agar mereka lebih aware, lebih peduli terhadap lingkungan. Kalau misalkan ada orang-orang yang nggak suka baca buku, nggak suka membaca, kami juga memberikan salah satu pilihan edukasi yang bentuknya itu bisa enak dilihat dan juga mereka bisa menikmatinya dalam bentuk audiovisual. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, kita lihat yang di belakang Eco Mobile ya. Nah, di sebelah sini adalah kami menyebutnya adalah ruang audiovisual, di mana terdapat salah satu TV LCD, kemudian ada mixer, kemudian 2 sound, yang ini semua dihidupkan melalui energi listrik yang berasal dari tenaga surya yang ada di atas mobil edukasi lingkungan hidup keliling ini. Setiap kali beli barang elektronik, pastikan menghemat energi dan tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk pada sistem utama yang ada di mobil edukasi lingkungan hidup keliling atau EMO ini. Sistemnya adalah pembangkit listrik tenaga surya, di mana dari pembangkit listrik tenaga surya itu bisa menghidupkan audiovisual yang ada di belakang mobil ini. Jadi untuk masalah listrik kami tidak perlu susah-susah untuk pergi ke sekolah kemudian ngambil minta listriknya sekolah, karena 100% listrik yang dihasilkan atau digunakan adalah semua berasal dari pembangkit listrik tenaga surya atau solar panelnya ini. Oke, kali ini kita tepat berada di atas mobil edukasi lingkungan hidup keliling atau Eco Mobile PJB, di mana di bagian ini kita bisa lihat sendiri ada 4 blok panel surya dengan kekuatan masing-masing blok adalah 100 watt ya. Jadi masing-masing ini dayanya kalau total adalah 400 watt. Panel surya ini juga digunakan untuk beberapa media edukasi untuk pembelajaran tentang penghematan energi, tentang bagaimana sumber daya alternatif, kemudian tentang bagaimana mereka memanfaatkan energi dalam keseharian mereka. Mobil bukan sembarang mobil. Mobil ini terbukti mampu dijadikan media edukasi lingkungan hidup bagi masyarakat di Surabaya. Dengan sentuhan kreativitas, jadilah sebuah karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Tapi ini hanyalah satu di antara program lingkungan milik Tunas Hijau. Selain program Eco Mobile, Tunas Hijau juga memiliki program Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup atau yang mereka beri nama Pangput. Setiap tahunnya,
Tunas Hijau mengadakan pemilihan pangeran dan putri lingkungan hidup yang dapat dijadikan panutan bagi teman-temannya untuk melestarikan lingkungan. Tak kalah bagusnya, Tunas Hijau juga memiliki program Eco School dan Ecopreneur. Masih banyak lagi program lingkungan yang telah dilakukan LSM Tunas Hijau Surabaya ini. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin membentuk karakter masyarakat agar peduli pada lingkungan. Satu caranya adalah melalui edukasi lingkungan yang kreatif. Sebenarnya Tunas Hijau itu dulunya kayak semacam tempat perkumpulan anak-anak muda yang peduli lingkungan hidup. Jadi kita dulu bikin wadah, ingin ngajak siapa saja sih yang tertarik dengan lingkungan. Jadi ya tempat ajang kumpul-kumpul sebenarnya. Dan dari situ ya kita mulai tergerak untuk bagaimana sih bisa mengajak masa yang lebih banyak, dan ya kita coba ke sekolah-sekolah. Tunas Hijau itu dibentuk mulai tahun 99 dan salah satu pendirinya itu adalah Mas Zamroni. Nah, dia waktu itu mendapat kesempatan untuk ini ya, untuk semacam pertukaran pemuda ke Australia. Nah, dia di sana mendapatkan pelatihan tentang lingkungan hidup. Kembalinya dari Australia ini, dia berpikir kok kayaknya ini di Surabaya ini perlu nih langkah-langkah nyata untuk menyelamatkan atau memperbaiki lingkungan. Nah, dari situlah Mas Roni dengan 4 orang teman lainnya ya mulai membentuk Tunas Hijau ini. Ya fokus kita di Surabaya, tapi kita juga banyak memberikan penyuluhan ke kota-kota lain. Bahkan kita ada sekolah binaan juga di Papua. Terus kita juga pernah punya program itu sampai ke Medan untuk kerjasama salah satu perusahaan untuk kegiatan lingkungan di 7 kota se-Indonesia. Seakan tidak pernah libur, setiap hari Tunas Hijau selalu berkeliling memberikan edukasi lingkungan. Eko Mobile PJB pun tak ketinggalan selalu dibawa. Kali ini Tunas Hijau sedang mendampingi sekolah binaannya yaitu SMP Mujahidin Surabaya untuk membuat 1000 lubang resapan biopori. Tapi sebelum membuat lubang resapan biopori, Tunas Hijau mau mengajak Sobat Bumi melakukan aksi grebek pasar. Saat ini kita sedang berada di pasar dekat daerah Perak. Tepatnya saat ini kami ada kegiatan grebek pasar bersama anak-anak kader lingkungan dari SMP Mujahidin Surabaya. Nah, grebek pasar itu sebenarnya apa sih? Grebek pasar itu adalah sebuah aksi gerakan lingkungan untuk mengumpulkan sampah-sampah organik yang di pasar, di mana tujuannya sampah organik tersebut akan digunakan untuk membuat kompos di sekolah. Nah, grebek pasar ini juga menjadi satu media edukasi lingkungan yang dimiliki Tunas Hijau untuk diterapkan di sekolah bersama anak-anak. LSM Tunas Hijau ini bagi kami adalah satu partner, satu rekan yang sangat membantu sekali, dan kami sangat berharap sekali Tunas Hijau ini tetap eksis. Kedepannya hal-hal yang baru yang ada di masyarakat tentang pembenahan lingkungan, kemudian tentang pengelolaan lingkungan yang baik, kami sangat ingin sekali ilmunya itu untuk kami tularkan lagi kepada adik-adik kami di sini.
Jadi itu yang kami sangat harapkan. Terima kasih Tunas Hijau. Sobat Umi, pendidikan lingkungan hidup memang penting ya diberikan sejak dini untuk para generasi muda sebagai pewaris dan penerus alam. Dan yang tidak kalah pentingnya nih Sobat Umi adalah caranya untuk menyampaikan pendidikan lingkungan hidup tersebut. Pastinya caranya harus yang menarik dan juga tepat sasaran terhadap para generasi muda. Nah, supaya nih Sobat Umi ketika para generasi muda ini mendapatkan pendidikan lingkungan hidup tersebut, mereka ini bisa enjoy, mereka bisa sambil menikmati dan juga mencerna pendidikan lingkungan hidup yang mereka dapatkan. Persis nih seperti yang dilakukan oleh LSM Tunas Hijau melalui Eco Mobile PJB mereka di Surabaya. Nah, gimana nih buat Sobat Umi yang ada di rumah? Sudah terinspirasi belum atau sudah ada ide dalam melakukan proyek lingkungan hidup yang menarik pastinya? Kalau sudah ada di pikiran Sobat Umi semua, tunggu apa lagi? Ayo wujudkan dan jangan ditunda. Buat Sobat Umi di rumah semua yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, langsung saja follow di @bumiku1.tv. Dan jangan lupa Nadia tunggu ya komen-komennya pastinya seputar lingkungan. Dan saksikan terus episode Bumiku1 yang tidak kalah menarik dengan episode hari ini setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Sobat Umi, Nadia pamit undur diri dulu. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!